Pemirsa, Yahya Khalil Stakuf terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2021-2026. Yahya meraih suara terbanyak mengalahkan Said Akil Siraj dalam pemilihan suara. Yahya Khalil Stakuf terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2021 hingga 2026. Yahya terpilih berdasarkan hasil pemilihan langsung atau voting dari peserta Muktamar ke-34 NU yang digelar di Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Pria yang akrab disapa Gus Yahya ini memperoleh 337 suara, sedangkan pesaingnya Said Akil Siraj meraih 210 suara. Adapun 1 suara dianggap batal. Atas kemenangan ini, Gus Yahya langsung memeluk Said Akil Siraj. Sebagai Ketua Umum terpilih, Gus Yahya mengajak semua pihak menyerukan masa depan yang lebih baik bagi NU dan Indonesia dengan menghidupkan kejayaan di era Gus Dur. Gus Dur melakukan semua yang beliau lakukan sendirian. Tidak mungkin ada seseorang yang mampu menggantikan beliau setelah tiada. Nah, tetapi kita semua masyarakat Nahdlatul Ulama jelas-jelas masih membutuhkan fungsi Gus Dur, membutuhkan peran Gus Dur, membutuhkan kehadiran Gus Dur. Maka kita harus berusaha untuk membangun strategi supaya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi bisa hadir laksana Gus Dur. Sehingga masyarakat ketika merasakan apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, layanan yang diberikan oleh Nahdlatul Ulama, masyarakat bisa merasakan kembali seolah-olah Gus Dur hadir lagi. Gus Yahya lahir di Rembang 16 Februari 1966 dan menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Ia pernah menjabat sebagai Khatib Am PBNU dan menjadi anggota One Team Press pada tahun 2018. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, terkait dengan terpilihnya Gus Yahya sebagai Ketua PPNU yang baru, bergabung bersama kami untuk membahasnya salah satu kader Nahdlatul Ulama, ada Pak Isfah Abidal Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isfah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Isfah, kalau tidak salah, ini salah satu program yang digaungkan oleh Gus Yahya sebelum pemilihan hari ini adalah meningkatkan potensi yang ada dalam lingkup NU. Nah, sebagai orang yang ada di dalam lingkaran NU, menurut Anda bagaimana dan seperti apa program itu secara garis besar nantinya akan diimplementasikan, Pak Isfah? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan agenda program Pengurus Besar Nahdlatul Ulama secara umum Nahdlatul Ulama ke depan tahun 2021-2026 itu paling tidak ada beberapa hal ya. Pertama, bagaimana kemudian kita melakukan penguatan transformasi terkait dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita harus melakukan transformasi dan penguatan edukasi kepada masyarakat bagaimana Islam ala ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah ini difahami, diamalkan dan dijalankan oleh umat dan oleh masyarakat. Nah, yang kedua tentunya kita bicara tentang bagaimana melakukan empowering, penguatan kepada masyarakat terkait utamanya pada bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dan yang ketiga adalah pada konteks tangzim gitu ya, melakukan penataan, pengorganisasian terhadap jamaah, terhadap warga Nahdlatul Ulama. Nah, ini 3 hal pokok ya yang ke depan mesti harus kita bangun, harus kita perkuat sehingga kemudian berbagai potensi yang ada di Nahdlatul Ulama itu dapat dikelola dengan baik, dapat dijalankan dengan baik ke depan. Nah, ini semua kita lakukan dalam rangka menyambut ya 1 abad ya era kedua ya, 1 abad Nahdlatul Ulama. Kita masuk pada abad baru nanti Nahdlatul Ulama. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Isfah, melihat latar belakang dari Gus Yahya yang bukan orang baru di dalam pemerintahan, kita tahu terakhir ini beliau sempat menjabat sebagai One Team Press di pemerintahan. Apakah ini nantinya akan membantu program-program tersebut, Pak? Iya, beliau memiliki kapasitas yang luar biasa ya. Bagaimana kemudian beliau membangun cara pandang bahwa Nahdlatul Ulama ini bukan semata-mata soal identitas.
Jadi Nahdlatul Ulama ini bukan semata-mata soal identitas, semata-mata organisasi sebagai identitas seseorang. Tapi ada satu amanat peradaban yang luar biasa di Nahdlatul Ulama. Bahwa ada amanat, ada tugas peradaban yang harus kita jalankan, yang harus kita emban, yang harus kita lakukan dalam rangka membangun. Salah satunya adalah membangun perdamaian, mengupayakan terwujudnya perdamaian dunia. Umpamanya salah satunya seperti itu. Jadi ini cara pandang seperti ini yang luar biasa kalau menurut saya yang kemudian dimunculkan oleh Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU yang terpilih di Muktamar 34, dan ini yang harus kita dorong ke depan gitu. Nah, sebagai seseorang yang memiliki pengalaman yang cukup mumpuni di Nahdlatul Ulama, saya yakin Gus Yahya cukup bisa ya mengatur irama kerja organisasi sehingga kemudian dapat mengupayakan terwujudnya berbagai cita-cita, berbagai gagasan besar beliau terhadap Nahdlatul Ulama. Gitu. Saya yakin saya optimis. Baik Pak Isfa, tadi ada pernyataan dari Gus Yahya kalau tidak salah setelah pemilihan. Setelah pemilihan ini ada pernyataan yang cukup menarik. Tadi ada dikatakan bahwa untuk membangkitkan Gus Dur kembali. Ini pernyataannya maksudnya seperti apa? Apakah maksudnya akan membangkitkan kembali pemikiran-pemikiran dari Presiden Gus Dur atau bagaimana sebenarnya? Iya, yaitu tadi Gus Dur ya itu kalau kita pahami, Gus Yahya mencoba menerjemahkan gagasan Gus Dur atau cara pandang Gus Dur terhadap NU. Ya, NU ini bukan semata-mata soal identitas. Bahwa saya orang NU, kami orang NU, siapa lagi orang NU, karena saya berorganisasi di NU. Bukan semata-mata soal itu. Tapi bahwa Nahdlatul Ulama ini, NU ini, itu memiliki satu amanat, tanggung jawab, tugas peradaban yang luar biasa gitu. Bahwa dalam sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama ini bukan semata-mata bagaimana kemudian dibentuk satu organisasi sebagai satu tempat untuk terhimpunnya para ulama, bukan semata-mata itu. Tapi ada satu situasi di mana kemudian ada tanggung jawab seluruh ulama pada waktu itu bahwa kita harus membangun organisasi untuk meneruskan dan menjaga dan memperjuangkan amanat peradaban kita ke depan. Nah, ini yang hendak kita bangun. Nah, berbagai yang sudah dicita-citakan oleh Gus Dur, berbagai upaya-upaya strategis yang sudah dilakukan oleh Gus Dur, ini yang harus kita lanjutkan, kita gali kembali, kita upayakan kembali. Sehingga kemudian mewarnai keberadaan NU itu bisa dirasakan keberadaannya oleh umat, oleh masyarakat, oleh bangsa, oleh negara, oleh dunia. Baik. Itu yang kita harapkan. Baik, Pak Isfa, kalau tidak salah, ini selisih suara yang diperoleh oleh Gus Yahya dengan Pak Said Akil, selisihnya cukup jauh. Apakah ini membuktikan ini tanpa melupakan peranan dan tanpa mendiskreditkan peranan dari Pak Said Akil sebagai Ketua PBNU sebelumnya? Apakah ini artinya dengan selisih jauh suara tersebut bahwa sosok Gus Yahya ini memang satu sosok yang sudah jauh-jauh hari diinginkan oleh internal NU untuk menjabat sebagai Ketua PBNU? Iya, satu situasi itu kadang menuntut satu perubahan yang tertentu. Gitu. Ada situasi di mana kemudian menuntut terjadinya satu pola perubahan yang baru. Nah, kita melihat bahwa Kiai Said Akil Siraj ini memiliki kapasitas yang luar biasa beliau. Tapi tantangan ke depan yang harus kita hadapi ini lebih ya, ini warnanya, eranya itu akan bergeser. Oleh karena itu kemudian kita merasakan bahwa harus ada satu figur dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh beliau ini yang mampu menghadapi tantangan ke depan. Nah, ini kemudian dirasakan oleh warga Nahdlatul Ulama. Itu dirasakan oleh warga Nahdlatul Ulama, kemudian harapan itu ditemukan di Gus Yahya. Bahwa berbagai harapan itu ditemukan Gus Yahya, bahwa tantangan ke depan yang kita hadapi seperti ini, dan kita melihat Gus Yahya akan kita harapkan mampu
mampu menjadi lokomotif ya, menjadi komandan lah gitu dalam membangun dan mengupayakan terwujudnya berbagai upaya yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama ini. Jadi muncul dalam satu kata yaitu regenerasi. Nah, ini menjadi satu bahasa yang kemudian menjadi bahasa yang menjadi bahasa yang menyatukan lah ya, yang menyatukan berbagai wilayah, berbagai cabang di Nahdlatul Ulama. Baik, kita akan tunggu dan kita harapkan tentunya akan ada perubahan yang tentunya menuju ke arah yang lebih baik dengan kepemimpinan baru di tubuh PBNU. Terima kasih Pak Isfa untuk waktunya bersama kami. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.